Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanda, jumpa kembali dengan Ibu dalam rangkaian listrik dinamis atau rangkaian arus arah. Nanda, kali ini kita akan bicara tentang rangkaian campuran hambatan listrik. Setelah kemarin kita bicara tentang rangkaian seri dan paralel sebuah hambatan listrik. Namanya rangkaian campuran hambatan listrik berarti itu menerapkan prinsip paralel dan seri. Contoh ya, perhatikan gambar berikut. Tentukan hambatan pengganti atau hambatan total, kemudian besar kuat arus yang keluar dari sumber tegangan, kemudian besar kuat arus yang mengalir pada tiap hambatan, kemudian besar tegangan pada setiap hambatan. Nah, sebelum kita membahas satu-satu, maka kita harus analisa dulu rangkaiannya. Ya, apapun persoalannya nanti di rangkaian campuran, langkah pertama yang baiknya kita lakukan adalah kita harus mencari hambatan pengganti atau hambatan total terlebih dahulu. Namun kita harus pahami yang mana yang rangkaian serinya, yang mana rangkaian paralelnya. Nah, kalau kita bicara tentang hambatan total, maka kalau kita lihat ini rangkaian tadi, maka sebenarnya ini adalah seri ya, adalah rangkaian seri, sehingga hambatan pengganti di yang ini saja adalah RS sama dengan 2 ohm tambah 1 ohm tambah 3 ohm sehingga menghasilkan nilai 6 ohm. Kemudian ini juga bisa kita sederhanakan menjadi ini ya rangkaiannya. Nah, kalau kita lihat kembali RS dengan 6 ohm ini rangkaiannya berupa apa? Rangkaian paralel. Sehingga kalau kita cari rangkaian penggantinya di sini, hambatan penggantinya menjadi 1/RP sama dengan 1/6 ohm tambah 1/RS ya, sehingga didapatkan 1/RP sama dengan 2/6. Itu baru 1/RP nya, maka RP nya adalah 3 ohm. Nah, masih belum sederhana. Rangkaian ini, yang ini bisa kita sederhanakan kembali menjadi rangkaian lebih sederhana menjadi ini. Kalau kita lihat 4 ohm dengan 3 ohm dengan 5 ohm itu merupakan rangkaian seri. 3 ohm yang di sini asalnya dari ini. Nah, dari ini ya. Jadi ini hambatan penggantinya menjadi 3 ohm. Jadi hambatan totalnya adalah 12 ohm. Kalau ditanya kuat arus yang keluar dari sumber tegangan, maka kita ingat hukum Ohm. Kata Ohm, arus sebanding dengan beda potensial berbanding terbalik dengan hambatan. Ya. Kemudian kita dapatkan 12 bagi 2 sehingga 1 ampere. Jadi arus yang mengalir dari sini ke sini ini semuanya adalah 1 ampere. Karena kenapa? Ini ya. Ini Ibu ulang lagi, arus yang mengalir dari sini ya, yang keluar dari sini itu adalah 1 ampere. Nah, kuat arus pada masing-masing hambatan. Kalau kita lihat lagi rangkaian yang kompleks tadi, yang awal tadi, kita lihat di sini ini tidak ada cabang, maka arus yang keluar dari sumber tegangan ini akan sama dengan arus di sini. Berarti kalau di sini 1 ampere tadi, maka di sini juga akan menjadi 1 ampere. Kemudian arus yang dari sini itu dibagi ke sini kemudian ke sini, berarti dia tidak akan menjadi 1 ampere. Kemudian dia keluar dari cabang berarti ini menjadi 1 ampere lagi, ya kan? Berarti dari sini 1 ampere, kemudian dibagi, kemudian keluar lagi dari cabang, itu menjadi 1 ampere. Nah, untuk arus di R2, R3, dan R4 ini, R2, R3, dan R4, maka ini tadi RS ya. Untuk mencari arus di R2, R3, dan R4 perlu diperhatikan ketika hambatan disusun seri dengan penghambatan pengganti RS, sehingga arus yang mengalir pada hambatan tersebut sama, sementara arus yang mengalir pada hambatan tersebut merupakan arus yang terbagi di titik C ya, dibagi ke R6 dan yang lainnya dibagi ke RS.
Sehingga arus yang mengalir pada hambatan R6 dan RS adalah sebagi dari arus yang mengalir pada hambatan 4 ohm. Jadi I6 banding IS sama dengan 1 per R6 banding 1 per RS. I6 banding IS sama dengan 1 per 6 banding 1 per 6. Jadi I6 banding IS adalah 1 banding 1. Artinya arusnya akan sama. Kalau kita cara cepatnya aja jelas, kalau ini 1 ampere, karena perbandingannya adalah 1 banding 1, maka di sini pasti 0,5, di sini pasti 0,5. Tetapi kalau pembaginya tidak sama atau perbandingannya tidak sama dengan 1 banding 1, maka kita harus menggunakan langkah ini. I6 akan sama dengan I yang 1 ya, angka 1 di sini dibagi dengan jumlah pembandingnya 1 tambah 1 2 kali I total, I yang dibagi itu, sehingga I6 adalah 1 per 2 kali 1 sama dengan 0,5 ampere. Sementara IS adalah sama juga, IS 1 bagi 2 kali 1 sama dengan 0,5 ampere. Sehingga didapatkan jika jadi IS di sini adalah 0,5. Karena dia rangkaian seri, maka di sini 0,5, di sini juga 0,5, di sini juga 0,5. Oke. Nah, untuk tegangan masing-masing tinggal kita kali F1 berdasarkan hukum Ohm. V1 sama dengan I1 kali R1. I1-nya tadi 1 ampere, R1-nya adalah 4. V2 potensial kedua ya, tegangan di hambatan kedua ini itu sama dengan arus di hambatan kedua dikali dengan besar hambatannya 0,5 tadi ya. Sehingga seperti ini hasilnya. Oke, demikian Ananda. Mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.